Baju Latos Terpelpekatos. Ya, itu adalah nama Italia saya. Film kembali dibuka. Shin pun mundur memperlihatkan awal dari mogoknya sekolah Hyunsu. Hari-harinya hanya dipenuhi dengan bermain game. Seperti para pemuda nganggur konvensional pada umumnya. Sebenarnya sang ibu sangatlah perhatian. Ajakan demi ajakan ia tawarkan pada Hyunsu untuk ikut pergi liburan. Namun rasa bodoh amat Hyunsu sangat melekat dan akhirnya ia ditinggal jalan oleh mereka. Dan sudah jelas, sikap penolakan tersebut membuat sang ayah semeremet pada anak bujangnya. Ia tidak habis thinking telah mempunyai dan membesarkan anak yang kurang ajar. Rasa emosi yang tidak mereda membuat dirinya tidak fokus ketika di arah berlawanan ada truk oleng yang diakibatkan sopir tersebut mimisan berat. Dan alhasil, mereka pun bertemu dengan Bapak yang di atas, alias Tom Samcong di kayangan. Mengetahui musibah fatal keluarganya, Hyunsu terpaku dan mendekati ke abu mereka. Ia sangat bingung dan tidak menyangka akan hal yang telah terjadi. Ia sangat putus asa. Ia tidak yakin bahwa bisa hidup sendiri dengan bermodal uang kematian yang tak seberapa. Shin pun kembali ke masa kini, memperlihatkan Anyo yang sedang bete karena lift rusak dan ia terpaksa turun menggunakan tangga. Ia hanya bisa mencurahkan rasa kesal lewat teman bicaranya yang sedang ia telepon. Ia tidak fokus hingga kakinya tergelincir dan akhirnya ia terjatuh. Sangwo yang mengetahui hal itu awalnya berniat membantu. Namun di belakangnya terlihat wanita baju merah yang memandangnya. Dan tiba-tiba terlihat wajah wanita itu sangatlah seperti nenek lampir. Mutasi yang cepat dan mengerikan. Sangwo yang berdarah dingin memberikan pelajaran monster itu dengan kakinya sampai monster itu tidak sadarkan diri. Di waktu yang sama, Jisoo yang berniat turun malah berpapasan dengan pria aneh yang membelakanginya di sudut dinding. Ia dengan perlahan-lahan melewatinya dan mencoba sesenyap mungkin. Namun pria itu menyadarinya dan melirik ke arahnya. Dengan tatapan tajam serta mimisan yang parah, ia dengan patah-patah mendekati Jisoo. Dengan sigap, Jisoo menghantamnya dengan tongkat bisbol. Dan tidak berselang lama, Jae-hon datang dan memberi larangan mendekati pria itu karena kemungkinan ia sudah terinfeksi. Dan benar saja, pria itu bangkit dengan setelan terbaru. Jae-hon yang sigap pun langsung di lantai utama. Bu bos pemilik apartemen memohon pada Anyu untuk membantunya. Ia meminta pintu utama untuk dibuka karena ia ingin menjemput putrinya yang lokasinya tidak jauh dari tempat ini. Sudah jelas ini mendapatkan penolakan karena keselamatan mereka hanya terbatas dengan pintu utama dan demi keamanan sang pemilik hanya bisa kecewa berat. Dan tidak lama setelah itu, ponsel mereka bergetar semua dengan pemberitahuan darurat nasional di mana pemerintah memberi sebuah informasi mengenai gejala orang yang telah terinfeksi berupa mimisan berat, sering tidak sadarkan diri, dan berperilaku agresif. Para penghuni pun kebingungan yang diselingi ketakutan, di mana mereka bingung ini terjadi karena apa? Apakah sebuah wabah atau sebuah radiasi kimia berbahaya? Beberapa dari mereka berpikir mungkin tinggal di kamar masing-masing akan lebih aman daripada berkumpul di sini, yang ada mati satu ya mati semua. Orang-orang yang berpikir demikian mencoba membuka pintu tangga yang mengarah ke atas. Namun sudah jelas ada beberapa orang yang menentang keputusan tersebut. Seperti halnya Yanto yang takut mati jika ada monster di atas yang menunggu mereka.
ia keras melakukan penolakan atas keputusan mereka. Di sela-sela perdebatan, mereka semua dibuat kaget dan ketakutan karena gedoran pintu dari dalam. Ya, itu adalah Sangwoo yang baru saja turun ke bawah. Namun rasa takut mereka berubah menjadi kepanikan ketika mereka menyadari bahwa ada luka gigitan di punggung Sangwoo. Dan dengan terpaksa, Yanto menyetrum Sangwoo agar bisa dilakukannya isolasi mandiri. Karena mereka berpikir kemungkinan ini bisa terjangkit layaknya film Resident Evil. Hyun-soo sendiri mencoba searching tentang problematika ini. Namun upaya itu terhenti karena ketukan pintu dari luar. Dan ketika telah dicek, ya, itu adalah monster yang ditebas oleh Jae-hon. Ia tetap hidup, hanya saja sebagian kepalanya telah hilang. Ia buta, namun pendengarannya sangatlah bagus. Hyun-soo tidak bisa berbuat banyak mengetahui kelemahan monster itu. Ia hanya diam dan meminimalisir pergerakan agar tidak dapat menimbulkan suara. Sedangkan Yanto dan yang lain berpikir bahwa membunuh Sangwoo adalah pilihan lantaran mereka termotivasi pada film zombie pada umumnya, dan yang ditakutkan jika Sangwoo memberontak dan memangsa mereka semua. Akhirnya Yanto dengan masker respirator mencoba masuk dan menghabisinya, namun inilah yang terjadi. Kembali pada Jae-hon dan Jisoo, mereka menyusuri setiap lorong untuk mencari tempat aman. Namun mereka malah mendengar suara permintaan tolong dengan menyebut atasan di pintu apartemennya. Mereka pun akhirnya masuk dan mendapati seseorang yang telah tersekap, yang rupanya adalah orang yang disiksa oleh Sangwoo di episode kemarin. Sebut saja ia Burhan. Burhan berpikir ia akan mati. Ia pun memberitahukan bahwa ini terjadi karena ada perampok masuk ke dalam kamarnya. Setelah melepas semua ikatan, mereka bertiga pun bersatu padu untuk mencari jalan keluar. Namun perjalanan mereka terhenti sejenak, di mana Burhan menemukan jenazah yang masih menggantung karena bundir. Jisoo yang melihatnya seketika syok, di mana memori ingatannya terlintas bahwa dulu ada orang yang berarti bagi hidupnya tewas dengan hal yang sama. Kembali pada Hyun-soo yang masih saja merenung di kamarnya. Kali ini ia mendengar dan ia pun melihat seorang ayah yang akan turun mencari makanan untuk anak-anaknya. Sang anak sebenarnya sangatlah melarang aksi ayahnya tersebut. Namun jiwa seorang ayah rela berkorban demi sang buah hati. Dan ya, benar saja, ada monster bohlam mendekatinya. Dan sudah dipastikan ini adalah detik akhir bagi sang ayah. Hyun-soo hanya bisa bersembunyi ketakutan. Namun suara permintaan tolong dari para bocil membuatnya sangatlah tidak tahan. Dan ia pun tergerak untuk melakukan sebuah aksi, di mana satu-satunya monitor PC kesayangannya dilempar begitu saja ke arah monster itu, yang membuat konsentrasi sang monster beralih kepadanya. Sempat ada perlawanan dari Hyun-soo, namun jelas itu tidaklah berarti. Ia pun terlilit hutang, maksud saya terlilit kuat yang membuatnya tidak bisa bernafas sama sekali. Dan tiba-tiba ya, leher monster itu terputus, di mana di kamar lain ada seorang pak tua yang menembak monster itu dengan senjata modifikasi. Melihat rasa kemanusiaan pada diri Hyun-soo, pak tua itu mengajak dirinya untuk menyelamatkan mereka, namun ia harus menemuinya terlebih dahulu. Singkatnya, Hyun-soo akhirnya mengetahui bahwa pria itu bernama Han Nun-si, di mana ia dulunya adalah seorang pensiunan tentara yang bekerja di bagian teknisi tank. Jelas keterampilan memodifikasinya tidak bisa diragukan. Namun sayang, kakinya sekarang mengalami lumpuh total yang tidak jelas apa penyebabnya.
Dan alhasil tugas menyelamatkan para bocil itu dilimpahkan pada Yonsu seorang. Namun sebelumnya, tongkat milik Yonsu dimodifikasi terlebih dahulu, dan ia pun memberanikan diri melakukan upaya penyelamatannya sendiri. 그냥 알아. 내 구성이 약해서 Ia dengan cepat bergegas karena ada monster tepat di belakangnya. Aksi berani Yonsu nampaknya disadari oleh Enyu, di mana dengan seksama ia memperhatikannya lewat CCTV. Dan sesaat setelah itu, sadar jika lari akan menimbulkan sebuah masalah besar, ia memilih melawan monster itu dengan bermodal 2 bola bekel sebagai alat pengalihan. Dan ketika sang monster tidak dapat berkonsentrasi, dari belakang Yonsu menusuk monster itu dengan tombak listrik tegangan tinggi. Di lantai bawah, kondisi makanan siap saji terancam basi karena listrik padam, dan anehnya, padamnya listrik hanya dialami apartemen ini saja. Dan terpaksa Yi Kyung diminta mengecek di ruang trafo demi keselamatan mereka semua, karena kemungkinan kemampuan Yi Kyung tidak bisa diragukan, di mana dahulunya ia adalah petugas damkar yang berpengalaman. Kembali pada Yonsu yang telah tiba di kamar para bocil. Tanpa berlama-lama, ia membawa mereka bergegas keluar dan pergi ke kamar Dusi. Namun kejadian aneh terjadi, di mana bekas luka jahitan Yonsu berdenyut kencang, dan dengan diiringi dengan derasnya mimisan, ia pun mengunci pintu dan meminta para bocil itu secepatnya pergi. Di luar kesadarannya, Yonsu disalahkan oleh sosok seperti dirinya, namun seperti dengan jiwa yang berbeda, dan memori kelam di mana era ia bersekolah dan keadaan rumah tangganya diputar kembali. Pedihnya kehidupan yang sangat berat ia jalani membuatnya menjadi depresi, dan alhasil inilah yang terjadi. Dan Sweet Home episode 2 season 1 pun selesai.